Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu wa sallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Kita senantiasa bersyukur atas limpahan nikmat, atas curahan karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan yang bahagia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mengizinkan kita untuk duduk di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala guna mempelajari syariat Allah Jalla wa'ala. Ini merupakan sebuah istimewaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seseorang yang duduk di majelis ilmu, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepadanya banyak keberkahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan liputi dengan rahmat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan banggakan mereka di hadapan para malaikatnya. Termasuk juga di antaranya duduknya kita di sini adalah untuk menuntut ilmu syar'i, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang memudahkan langkah kakinya untuk duduk di majelis ilmu, niscaya Allah akan memudahkan langkah kakinya untuk masuk ke dalam surganya. Maka para ulama mengatakan salah satu di antara cara ataupun jalan yang paling cepat menghantarkan seseorang ke dalam surga adalah dengan menuntut ilmu syar'i. Karena dengan menuntut ilmu akan timbul rasa khasyah di dalam diri kita, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang itu akan berpotensi memalingkan kita daripada melaksanakan kemaksiatan. Dengan ilmu kita akan termotivasi untuk melaksanakan amal-amal ketaatan, amal-amal soleh, karena kita mengetahui keutamaannya dan kedudukan amalan tersebut. Dan dengan ilmu kita dapat melaksanakan amalan sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berharap dan berdoa kepada Allah agar kiranya Allah menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang senantiasa menghantarkan kita untuk senantiasa takut kepada Allah, senantiasa berusaha untuk melaksanakan amal sesuai dengan ilmu tersebut sebagai bekal untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita berharap agar kiranya salawat dan salam tersebut senantiasa bersambung hingga kepada para kerabat beliau, kepada para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam kebaikan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'anul Karim, ketika iblis
Allah Subhanahu wa taala usir daripada neraka, Allah jadikan dia makhluk yang terlaknat, maka iblis bersumpah dengan menyebut kekuatan Allah dan keagungan Allah. Iblis ini akan menyesatkan anak keturunan Nabi Adam. Iblis mengatakan, qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Ya Allah, fa bi'izzatika, dengan kemuliaanmu, maka sungguh aku akan memalingkan mereka semua daripada melaksanakan ketaatan kepadamu. Di ayat yang lain, iblis mengatakan, la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Aku akan halangi mereka daripada jalanmu yang lurus. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Kemudian aku akan datangi mereka dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan maupun arah kiri. Yang dimaksud oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang dimaksud mendatangi dari arah depan yaitu manusia dijadikan tamak terhadap dunia, dijadikan sibuk mencari dunia, waktunya dihabiskan untuk perkara-perkara dunia, dan digoda dari arah belakang, maksudnya manusia dijadikan lalai akan kematian, lalai akan perkara-perkara akhirat. Digoda dari arah kanan, maksudnya kalaulah mereka mau melaksanakan ibadah, maka ibadah tersebut tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW, sibuk melaksanakan perkara yang tidak dicontohkan dan meninggalkan perkara-perkara yang disunnahkan. Dan yang dimaksud digoda dari arah sebelah kiri, maksudnya manusia dijadikan menuruti hawa nafsunya, melaksanakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Digoda dari 4 penjuru itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tujuannya hanyalah satu. Iblis mengatakan, wala tajidu aktsarahum syakirin, agar engkau tidak mendapati kebanyakan mereka bersyukur kepadamu. Jadi syukur ini adalah amalan yang sangat luar biasa, sampai iblis mendatangi manusia, anak keturunan Adam dari 4 penjuru, tujuannya adalah untuk menghalangi mereka dari ibadah syukur ini. Dia mengatakan, wala tajidu aktsarahum syakirin, kamu tidak akan mendapati kebanyakan mereka, ya Allah, mampu bersyukur kepadamu. Dan ini dipertegas lagi di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan sedikit sekali dari hambaku yang mampu bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada dirinya. Apalagi bersyukur pada perkara-perkara yang sangat besar, nikmat-nikmat yang sangat agung. Salah satu di antara bentuk talbis iblis, godaan iblis kepada anak keturunan Adam, mereka akan dihalangi untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu di dalam perkara dunia maupun akhirat. Kalaulah mereka mampu bersyukur pada perkara-perkara dunia, pada perkara-perkara harta, pada perkara-perkara keturunan, pada perkara-perkara yang nampak, yang zahir, maka manusia tersebut akan dihalangi daripada bersyukur atas nikmat-nikmat yang bersifat batin, nikmat-nikmat yang tidak nampak. Jadi kalaulah mereka bersyukur atas nikmat harta, nikmat dunia, maka iblis tentu akan menghalangi mereka untuk bersyukur atas nikmat yang lebih besar daripada sekedar nikmat dunia, yaitu nikmat iman. Kenapa nikmat iman ini dikatakan nikmat yang lebih besar dibandingkan nikmat harta? Karena kalau harta, ya, pangkat, jabatan, kedudukan, perkara-perkara dunia, Allah Subhanahu wa taala bagi kepada seluruh hamba Allah, baik itu yang taat ataupun yang maksiat, semua mendapatkan kenikmatan dunia. Bahkan Rasulullah SAW, Allah Jalla wa'ala larang untuk senantiasa memperhatikan nikmat dunia yang Allah berikan kepada orang-orang kafir Quraisy. Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwaja minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi. Jangan kamu palingkan pandangan wahai Muhammad, atau jangan kamu pusatkan pandangan wahai Muhammad kepada mereka yang kami berikan kenikmatan dunia. Jadi kalau kenikmatan dunia ini Allah bagi-bagi kepada siapapun Allah Subhanahu wa taala berikan. Akan tetapi kalau nikmat berupa iman,
nikmat berupa Islam ini tidak Allah Subhanahu wa taala bagi kecuali bagi hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Sehingga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Innallaha yu'til mala man yuhib wa man la yuhib." Allah kasih harta itu kepada yang Allah cintai dan kepada yang Allah tidak cintai. Semua dapat harta. Wala yu'til iman illa man yuhib. Akan tetapi perkara iman Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kecuali khusus bagi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat harta atau pemberian berupa harta kekayaan duniawi ini belum tentu menjadikan Allah Subhanahu wa taala cinta kepada seorang hamba tersebut dan bukan patokan Allah cinta kepada hamba itu. Ya kalaulah ya misalnya seseorang mengatakan aku dicintai Allah karena aku diberikan harta, maka perlu kita tegaskan bahwasannya harta Allah berikan kepada siapapun. Yang Allah cintai dan yang tidak Allah Subhanahu wa taala cintai. Perkara dunia ini adalah perkara yang sangat remeh di mata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau kanatid dunya indallahi ta'dilu janaha ba'udah." Kalau seandainya dunia, nikmat dunia semuanya itu di sisi Allah nilainya sama dengan sebelah sayap seekor nyamuk, sebelah saja ya. Bukan sepasang, tapi apa? Sebelah. Ma saqa minha kafiran syarbata ma'. Maka niscaya orang kafir tidak akan Allah Subhanahu wa taala berikan minum walaupun air satu teguk. Kalaulah dunia itu sama dengan sebelah sayap seekor nyamuk. Akan tetapi pemandangan yang kita lihat apa? Orang kafir Masya Allah dapat nikmat dunia luar biasa. Jangankan minum air satu teguk, rumahnya ada kolam renangnya, betul nggak? Kalau mau berenang sambil minum air bisa nggak? Bisa. Ini menandakan bahwasannya dunia di sisi Allah nilainya itu lebih rendah. Apa? Lebih rendah dibandingkan sebelah sayap seekor nyamuk. Makanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Wala yu'til iman illa man yuhib." Allah tidak berikan keimanan kecuali hanya kepada hamba yang Allah Subhanahu wa taala cintai saja. La syai'un ahabba lil mu'min fid dunya minal imani billah. Karena seorang mukmin tidak ada sesuatu yang paling dia cintai di dunia ini melebihi kecintaannya kepada iman kepada Allah dan cinta dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Al-Alamah Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah beliau mengatakan, Allahu subhanahu wa ta'ala khalaqal khalqa li'ibadatihil jami'ah lima'rifatihi wal inabati ilaihi wa mahabbatihi wal ikhlasilah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan semua makhluk, terlebih lagi makhluk yang mukallaf, yaitu manusia dan jin, kecuali apa? Untuk beribadah kepada Allah, untuk mengenal Allah, untuk kembali kepada Allah, untuk mencintai Allah, untuk senantiasa mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Wala syai' yu'tihim fid dunya ahabba ilaihim minal imani bih. Dan tidak ada sesuatu yang lebih dicintai oleh seorang mukmin. Nih, kalau dia memang benar-benar apa? Mukmin. Tidak ada sesuatu yang lebih mereka cintai fid dunya, di dunia ini, minal imani bih, dibandingkan dengan iman kepada Allah, wa mahabbatihim lah, dan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma'rifatihim bih, dan bagaimana dia senantiasa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kecintaan seorang mukmin kepada iman ini adalah kecintaan yang sangat luar biasa. Bahkan kecintaan tersebut melebihi kecintaan mereka terhadap perkara-perkara dunia. Berbeda dengan orang-orang ya yang senantiasa mengedepankan kehidupan dunia, maka kecintaan mereka terhadap perkara dunia gitu ya adalah kecintaan yang sangat besar, adalah kecintaan yang sangat banyak melebihi kecintaan mereka terhadap iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara ini disampaikan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab rahimahullah, al-mu'minu yuhibbul iman asyadda min hubbil ma'il barid fi syiddatil har lidh-dham'an. Seorang mukmin nih, mereka mencintai keimanan kepada Allah lebih besar min hubbil ma'il barid,
dibandingkan kecintaan mereka terhadap air yang dingin di cuaca yang terik panas dan dalam kondisi haus. Coba bayangin kita cuaca terik panas, kondisi sedang haus, ada air dingin. Ini yang paling dicintai oleh diri kita. Paling senang kita perkara itu. Nah, orang mukmin kecintaan mereka terhadap iman lebih besar dibandingkan kecintaan orang yang sedang haus dalam kondisi terik, ada air yang dingin, air yang sejuk yang dapat menghilangkan rasa haus di tenggorokan mereka. Maka nikmat iman ini ibu-ibu, bapak-bapak yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, a'dhamun ni'am 'alal insan, adalah nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Maka wajib hukumnya untuk kita syukuri. Wajib hukumnya untuk apa? Kita syukuri. Mungkin barangkali sekarang ini kita mampu bersyukur atas nikmat harta, atas nikmat keturunan, atas nikmat rumah yang mewah misalnya. Akan tetapi berapa banyak di antara kita yang syukurnya terhadap nikmat iman itu tidak bisa sebagaimana syukurnya terhadap perkara-perkara duniawi. Yeah. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Nikmat iman ini adalah nikmat yang senantiasa berusaha untuk dipertahankan oleh orang-orang yang mulia. Ya, dibandingkan ya mereka mempertahankan harta yang ada pada diri mereka. Orang-orang yang mulia yang dimaksud adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana untuk mempertahankan keimanan, mereka itu rela meninggalkan harta yang mereka miliki. Untuk apa? Mempertahankan keimanan. Ada seorang sahabat yang bernama Syuhaib Ar-Rumi radhiyallahu an. Ya, dia adalah orang yang sangat kayanya luar biasa. Datang ke kota Mekah dalam kondisi fakir, kemudian berdagang, bekerja, sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan harta yang banyak. Bersamaan dengan itu kemudian dia mendapatkan hidayah. Beriman kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ya, Suhaib Ar-Rumi ini mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Maka Suhaib Ar-Rumi ingin menyusul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dia berjalan keluar dari kota Mekah menuju Madinah. Di tengah perjalanan itu diberhentikan oleh orang-orang kafir. Kemudian mereka mengatakan, "Wahai Suhaib, dahulu kamu datang di tengah-tengah kami dalam kondisi fakir, tidak punya apa-apa. Kemudian engkau mendapatkan harta sebagaimana yang kita ketahui. Hartamu banyak. Sekarang kamu ingin berhijrah, meninggalkan kota Mekah, datang ke kota Madinah dengan membawa hartamu. Itu tidak akan pernah terjadi." Jadi mereka menghalangi Suhaib untuk berhijrah menemui Rasulullah SAW. Apalagi Suhaib ini keluar Mekah dalam kondisi kaya, ketika masuknya apa? Fakir. Keluar kaya, nggak terima. Enak aja dulu keluar. Dulu masuknya fakir, kenapa sekarang keluarnya kaya? Maka Suhaib mengatakan, ya kaum, wahai kaum yang ada di hadapanku ini, bukankah kalian tahu bahwasanya aku adalah orang yang paling pandai menggunakan busur panah? Jadi tembakannya Suhaib ini tembakan yang sangat tepat, tidak pernah meleset. Kalau kalian ingin menangkapku, maka aku akan letakkan masing-masing pada dada kalian satu anak panah. Dan kalian mengetahui bagaimana kepiawaianku dalam menggunakan panah. Tapi kalau kalian mau menerima tawaranku, ya, aku akan berikan semua hartaku kepada kalian. Aku akan tunjukkan di mana aku meletakkan hartaku, di mana aku menyimpan hartaku, dan kalian biarkan aku untuk berhijrah menemui Nabi Muhammad SAW. Maka itu adalah pilihan yang baik bagi aku dan juga bagi kalian. Akhirnya orang kafir Quraisy menganggap, wah iya, kalau saya mau tangkap percuma, ini orang yang jago memanah, pasti kita akan mati. Ya udah, kalau gitu kita ambil pilihan yang kedua. Maka Suhaib dilepaskan, dibiarkan untuk berhijrah ke kota Madinah, sedangkan mereka mengambil seluruh harta yang dimiliki Suhaib. Ketika Suhaib mendatangi Rasulullah sampai di hadapan Nabi Muhammad mengatakan, sungguh perniagaan yang menguntungkan wahai Suhaib. Masya Allah. Sungguh perniagaan yang menguntungkan. Apa itu? Ditinggalkan perkara dunia,
Yang penting apa? Berhijrah untuk menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagi Suhaib ini adalah perkara yang mudah untuk meninggalkan dunia untuk akhirat. Untuk meninggalkan dunia demi menjaga keimanan. Ya. Dan juga sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya, orang yang hidup di dalam kenikmatan sebelum datangnya Islam. Tapi begitu masuk Islam, senantiasa membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Bakar mendapatkan gangguan juga. Meskipun gangguannya itu tidak sedahsyat yang diterima oleh orang-orang lemah di kota Mekah, tapi dia juga mendapatkan dampaknya. Abu Bakar itu pernah ya diusir sampai bahkan dari kota Mekah itu disuruh keluar. Orang terpandang hidup di atas kenikmatan, ketika masuk Islam dimusuhi, diusir, disuruh keluar. Maka pernah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu keluar dari kota Mekah. Di tengah perjalanan, perhatikan, dia bertemu dengan seseorang yang bernama Ibnu Daghinah. Ibnu Ad-Daghinah. Ya, faqala, kemudian Ibnu Daghinah itu bertanya, "Aina turid ya Abu Bakar?" Kamu mau kemana wahai Abu Bakar? Faqala Abu Bakar, maka Abu Bakar mengatakan, akhrajani qaumi fa ana uridu an asiha fil ardi fa a'budu rabbi. Aku diusir oleh kaumku dan aku ingin keluar daripada kota Makkah untuk beribadah kepada Tuhanku. Jadi Abu Bakar itu ingin ikut berhijrah bersama para sahabat yang hijrah ke negeri Habasyah. Jadi hijrah yang pertama itu bukan hijrah dari Makkah ke Madinah, bukan. Tapi hijrah dari Makkah ke Habasyah. Jadi hijrah bukan dari negeri Islam ke negeri kafir ke negeri apa? Islam. Tapi hijrah daripada negeri yang mencekam, negeri yang berbahaya menuju negeri yang aman, yaitu negeri Habasyah. Ketika Abu Bakar ingin ikut hijrah ke Habasyah, kemudian Ibnu Daghinah mengatakan, inna mithlaka la yakhruj wa la yukhraj. Orang seperti engkau hai Abu Bakar, tidak boleh keluar dan tidak boleh dikeluarkan. Tidak boleh diusir. Kenapa? Karena kamu adalah orang yang baik, tasilur rahim, engkau menyambung silaturahim, wa tahmilul kallah, suka bantu orang kesusahan, wa tuqrid dhaif, kamu senantiasa memuliakan tamu, wa tu'inu ala nawaibil haq, senantiasa membela orang yang berada di atas kebenaran, wa ana lakajar, aku akan menjamin engkau sehingga engkau dapat hidup tenang di kota Mekah. Itu kata Ibnu Daghinah. Maka Abu Bakar diajak kembali pulang ke kota Mekah. Setelah Ibnu Daghinah sampai di kota Mekah, didatangi satu-satu, Bu. Pemimpin orang-orang Quraisy itu didatangi satu-satu. Kemudian Ibnu Daghinah mengatakan, inna Abu Bakrin la yakhruj mithlahu wa la yukhraj. Orang seperti Abu Bakar nggak boleh keluar, nggak boleh juga dikeluarkan. Bagaimana mungkin kalian mengeluarkan seseorang yang baik, menyambung silaturahim, senantiasa menolong orang kesusahan, senantiasa memuliakan tamu, dan seterusnya. Disebutkan kebaikan-kebaikan Abu Bakar. Kemudian Ibnu Daghinah mengatakan, aku yang menjamin Abu Bakar. Jadi kalau ada siapapun yang mengusik Abu Bakar, itu sama saja mengusik diriku. Maka kemudian jaminannya diterima oleh orang-orang Quraisy. Tapi mereka memberikan syarat. Apa itu syaratnya? Ya udah Abu Bakar kalau masuk Islam, ibadahnya di rumah saja, sholatnya di rumah, baca Qur'annya di rumah. Jangan mempertontonkan Islamnya di hadapan masyarakat. Kata Ibnu Daghinah, ya udah. Kalau itu syaratnya, saya terima. Kasih tahu Abu Bakar, kamu kalau mau tinggal di Mekah, kamu nggak boleh A, B, C, D. Kemudian ditinggal sama Ibnu Daghinah. Ternyata Abu Bakar itu nggak sholat keluar memang, tapi dia sholat di halaman rumahnya. Di halaman rumahnya, baca Quran di situ. Sehingga perempuan-perempuan itu kadang ya, anak-anak itu lihat Abu Bakar sholat, sehingga mereka itu takjub dengan ibadahnya Abu Bakar. Dan ini menjadikan orang-orang Quraisy itu jengkel. Orang-orang Quraisy itu jengkel, sehingga mereka panggil Ibnu Daghinah, mengatakan, tadi Abu Bakar kamu jamin untuk tinggal bersama kami dan tidak melaksanakan ya sholat di luar rumahnya. Ini sekarang Abu Bakar sholat di luar rumahnya, baca Quran di luar rumahnya. Dan itu menfitnah anak-anak dan istri-istri kami. Maka Ibnu Daghinah mengatakan, kenapa kamu kok seperti itu, hai Abu Bakar? Kalau seperti ini aku akan cabut jaminanku. Kata siapa? Ibnu
Daghna. Maka kata Abu Bakar, aku kembalikan kepadamu jaminanmu wa ardha bi jiwarillah. Aku kembalikan jaminanmu kepadamu dan aku ridho dengan jaminan keamanan dari siapa? Allah. Jadi Abu Bakar itu mengembalikan jaminan keamanan daripada Ibnu Daghna. Dia ingin tetap mempertontonkan keislamannya, ya, mempertontonkan keimanannya di hadapan masyarakat yang ada di kota Mekah ketika itu. Jadi ini pelajaran yang dapat kita ambil bahwasanya mereka orang-orang yang mulia, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rela meninggalkan kenyamanan dunia untuk apa? Mempertahankan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sahabat-sahabat yang ya tergolong orang-orang yang lemah, di antaranya Bilal bin Rabah, siapa lagi? Khabbab ibn al-Ard. Siapa lagi? Ammar bin Yasir. Ya, Ammar bin Yasir ini sekeluarga disiksa oleh Abu Jahal. Ibunya Sumayyah disiksa oleh Abu Jahal, ayahnya Yasir disiksa oleh Abu Jahal, putra mereka Ammar disiksa oleh Abu Jahal, sehingga ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lewat, ya, ketika itu mereka sedang disiksa, Rasulullah itu tidak bisa membantu lebih, karena yang menyiksa adalah majikan-majikan mereka sendiri, tuan-tuan mereka sendiri. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cuma mengatakan, isbir ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surga bagi diri kalian. Bayangin ya, nikmat ya dunia ditinggalkan, bahkan rela disiksa untuk perkara iman. Rela disiksa untuk perkara iman, akan tetapi ya mereka senantiasa berusaha untuk tetap teguh di atas ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur atas nikmat iman, ibu-ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini mencakup 3 perkara. Bersyukur atas nikmat iman ini mencakup 3 perkara. Sebagaimana ya syukur secara umum. Syukur secara umum itu harus dilaksanakan dengan 3 perkara. Yang pertama, yaitu an yashhada biqalbih. Orang yang syukur harus mempersaksikan dengan hatinya. Harus mempersaksikan, mengakui, meyakini kenikmatan tersebut di dalam hatinya, bahwasanya nikmat itu datangnya dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini syarat yang pertama, seseorang dikatakan bersyukur harus syukur dengan hati, keyakinan. Allah mengatakan, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Apapun yang ada pada diri kalian berupa nikmat, apapun itu nikmatnya, baik itu nikmat yang zahir, yang nampak, maupun nikmat yang tidak nampak, nikmat dunia maupun nikmat akhirat. Ya, karena kebanyakan orang kalau ditanya nikmat, ya dipikir nikmat itu dunia. Nikmat harta, nikmat keturunan, nikmat anak-anak dan seterusnya. Padahal termasuk di antara nikmat yaitu kesabaran, termasuk di antara nikmat yaitu keimanan, ya, termasuk di antara nikmat yaitu keikhlasan. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, tidak seseorang diberikan Allah pemberian yang lebih baik dibandingkan apa? Sifat sabar tuh. Jadi sifat sabar itu juga apa? Nikmat pemberian siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia harus mensyukuri nikmat tersebut dengan hatinya, yaitu meyakini, mengakui bahwasanya nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ya, kita dilahirkan dalam kondisi beriman, ya. Mungkin segelintir saja di antara kita yang ya lahir bukan muslim dan tidak dari keluarga muslim, kemudian baru mendapatkan hidayah ketika usianya. Tapi rata-rata kita ini, Masya Allah, lahir di atas, ya, atau berada di tengah-tengah keluarga yang sudah beriman, ya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari sekian miliar manusia. Berapa miliar sekarang? Kalau 3 tahun yang lalu atau berapa itu 5 miliar kalau nggak salah, ya. Sekarang berapa miliar penduduk bumi? Banyak. Katakan 5 miliar.
kalau nggak salah muslimnya itu cuma 1,5 miliar. Kalau nggak salah 7 miliar. 1,5 M itu muslim. Selainnya apa? Ada yang nyembah sapi, gitu ya. Ada yang nyembah matahari. Ada yang nyembah apa lagi? Ada yang nyembah patung. 1,5 M ini nyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga bersyukur dari 1,5 M ini kita memiliki keyakinan yang nggak aneh-aneh juga. Karena yang ngaku mukmin juga banyak tapi datang ke kuburan. Ya kan gitu. Ngakunya mukmin tapi minta kepada kuburan, minta kepada jin, datang ke dukun, sowannya ke orang pinter. Alhamdulillah dari 1,5 M Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita orang yang menjauhi perkara-perkara tersebut. Kemudian bersyukur lagi setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala ya saring, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita orang yang senantiasa berusaha untuk senantiasa menuntut ilmu. Menuntut ilmunya jelas seperti ini. Duduk di majelis ilmu, Masya Allah, ada meja, pakai catatan, dicatat per poinnya, direkam, ya tidak kemudian secara tersembunyi. Ini belak-belakan dibuka di hadapan umum. Coba berapa banyak orang yang kalau datang ke kajian itu masuk, kemudian matiin lampu. Ada kajian seperti itu, ada nggak? Kemudian ayo kita zikir, sebut nama Allah 1000 kali. Allah. Ada saya lewat satu rumah itu, Masya Allah, parkiran full, tapi mati lampu. Ramai orang di dalam. Katanya apa? Lagi kajian di dalam. Kajian apa itu? Coba. Banyak ya. Ada yang mengatakan lagi tafakur, muhasabah, betul nggak? Nangis-nangis, nggak seperti menuntut ilmu. Kajian ya seperti ini. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh para Rasulullah dan para sahabatnya jelas. Qala Allah, qala Rasulullah. Bersyukur kita. Sampai Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah pernah masuk menemui seorang temannya dalam kondisi menangis. Kemudian ditanya, ma yubkik, apa yang menjadikan engkau menangis? Temannya mengatakan, sumpah demi Allah, kata dia, aku mengingat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat yang sangat besar untuk diriku. Dikenalkan aku dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan semangat untuk mengamalkan sunnah tersebut. Kemudian Allah palingkan aku daripada akidah-akidah yang batil, yang masih mengaku Islam tapi akidahnya apa? Sesat. Allah palingkan aku daripada keyakinan-keyakinan yang menyimpang, maka ini yang menjadikan air mataku jatuh. Subhanallah. Kita kadang nangisnya karena perkara dunia. Baru dapat motor nangis. Anak lulus sekolah nangis, anak keterima kerja di perusahaan luar negeri, nangis, internasional, nangis. Tapi coba, kita pernah nggak nangis ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita nikmat iman, kemudian kita dijadikan orang yang semangat untuk membaca Al-Quran, kemudian Allah senantiasa bangunkan kita di malam hari untuk melaksanakan apa? Qiyam, sholat misalnya. Nggak pernah diantara kita menangis. Ya, sebagian diantara kita menganggap bahwasanya nikmat dunia itu lebih besar dibandingkan nikmat akhirat. Maka persaksikanlah dengan hati bahwasanya nikmat ini datangnya dari Allah. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, wallahi laulallah, demi Allah, kalaulah bukan karena Allah, ma sallaina wa ma tasaddaqna, kita nggak akan mungkin sholat, kata Rasul, dan kita nggak akan mungkin bersedekah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita kemudahan sehingga kita bisa melaksanakan sholat, bisa bersedekah, lahir dalam kondisi ya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah-tengah keluarga yang beriman kepada Allah. Ini nikmat ya yang sangat luar biasa. Jadi rukun syukur yang pertama yaitu mempersaksikan dengan hati kita bahwasanya nikmat ini datangnya dari Allah. Adapun yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu an yuthniya 'ala Allahi bilisanih wa yansibul fadla lillahi wahdah. Seseorang senantiasa memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lisannya dan senantiasa memuji Allah atas karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada dirinya. Ya. Jadi kita mengucapkan alhamdulillah,
atau dengan cara senantiasa melafadzkan zikir-zikir, ya. Masya Allah, zikir pagi itu ya bentuk seseorang itu mensyukuri nikmat Islam, nikmat iman dengan lisannya. Ya. Sayyidul istighfar itu coba bayangkan, baca Sayyidul istighfar apa? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani itu. Kita memuji Allah bahwasanya Allah yang menciptakan kita. Wa ana abduk wa ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udzu bika min syarri ma sana'at. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya. Asbahna ala fitratil Islam tuh. Kita berbagi hari dalam kondisi fitrahnya Islam, wa ala kalimatil ikhlas, wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifam musliman wa ma ana minal musyrikin. Kemudian asbahna wa asbahal mulku lillah. Banyak jadi apa? Ucapan-ucapan yang kita bisa ucapkan. Makanya zikir pagi, zikir sore ini jangan sampai dilalaikan. Ini sebagai ya sarana untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita. Di pagi hari kita berzikir kepada Allah. Ya, di sore hari kita juga tidak lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk diantara bersyukur dengan lisan itu, yaitu dengan senantiasa memperbincangkan atau mengkisahkan atau menceritakan nikmat yang ada pada diri kita kepada orang lain. Contohnya apa? Yaitu kita duduk dengan teman kita, kemudian ya Allah alhamdulillah, ya gitu ya. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang yang semangat menuntut ilmu. Menceritakanlah, Allah mengatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, ya, terhadap nikmat Allah maka ceritakanlah, ya, ceritakan bahwasanya Allah memberikan kepada kita nikmat berupa keimanan. Ayo kita duduk yuk sama-sama menambah keimanan kita kepada Allah. Ya, para sahabat itu kalau selagi bersama mereka ngobrolnya itu apa? Perkara-perkara yang dapat meningkatkan keimanan, perkara-perkara yang dapat memotivasi mereka untuk senantiasa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk diantara yang ketiga, rukun syukur yang ketiga, yaitu an yasta'mila ni'mata wa yusakhkhiraha fi ta'atillah. Yaitu senantiasa memanfaatkan nikmat dan menggunakannya untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya kita bersyukur dengan anggota tubuh kita. Dengan anggota tubuh kita. Jadi kita kalau mau mensyukuri nikmat Islam, nikmat iman, ya semakin semangat melaksanakan ibadah, ya. Semakin konsentrasi untuk bagaimana mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mendahulukan perkara-perkara yang Allah ridhai, ya, dibandingkan perkara-perkara yang kita cintai. Ini termasuk diantara bersyukur dengan anggota tubuh kita. Ya, jadi itu 3 rukun syukur. Yang pertama syukur dengan hati. Yang kedua apa? Asyukru bil lisan, syukur dengan lisan. Yang ketiga adalah syukur dengan anggota tubuh. Ya. Dan di sini para ulama mengatakan wa syukrun ala ni'matil iman yakunu bi umur katsirah. Sesungguhnya syukur atas nikmat iman ini ya dilaksanakan dengan beberapa perkara yang berikut ini. Termasuk diantara ya bersyukur kepada Allah atas nikmat iman. Yang pertama al-fakhru bil iman wa dinil Islam. Al-fakhru bil iman wa dinil Islam, yaitu berbangga diri, ya, berbangga diri dengan keimanan dan agama Islam. Berbangga diri dengan keimanan dan dengan agama Islam. Ya, ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Ali Imran
berbangga diri dengan keimanan dan agama Islam. Ya, dalilnya firman Allah di dalam surah apa tadi? Ali Imran. Sebentar ya, ayat Surah Ali Imran ayat yang ke-139. Surah Ali Imran ayat yang ke-139. Allah berfirman, "Wala tahinu wala tahzanu wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Dan jangan kamu merasa lemah di dalam menghadapi musuh, dan jangan pula engkau bersedih hati, ya, sebab kalian adalah orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau beriman kepada Allah, salah satu di antara cara mensyukurinya yaitu dengan berbangga diri bahwasanya kita Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan orang-orang yang beriman. Di sini ditafsirkan oleh para ulama, wa hadza minallahi ta'ala manallahu ta'ala minallahi dzikruhu wa ta'ziyatun li ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan termasuk di antara ucapan, ya, yang menguatkan hati untuk sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat Rasulullah ketika itu sedang dalam kondisi, ya, kesulitan setelah perang Uhud, ya, dalam kondisi mengalami kekalahan, banyak yang terluka, ya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalian tetap berada di atas. Kalian tetap berada dalam kondisi yang mulia jikalau kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fala yanbaghi an yastahyiyal muslimu minal intisab ila dinil Islam. Maka seorang muslim ini tidak boleh malu untuk intisab, untuk menyandarkan dirinya kepada agama Islam. Harus bangga, ya. Banyak orang yang Masya Allah ketika jalan-jalan ke negeri kafir, maka dia tidak mau tidak mau menggunakan perabot Islam, potong jenggot, pakai celananya udah nggak di atas mata kaki. Kenapa? Ini kita ini minoritas. Ya, masuk negeri kafir malah dia menanggalkan atribut keislaman mereka. Ya, menanggalkan atribut keislaman mereka. Ini nggak boleh. Ya. Di sini dikatakan min lubsil libas alladzi la yatajawaz al-ka'bain. Ya, harus menggunakan celana yang tidak, ya, lebih panjang daripada kedua mata kaki. Min tauqir lihyatih, ya, tetap mempertahankan jenggotnya. Wal muslimah ta'tazzu bi hijabihal islami. Seorang muslimah ya juga harus bangga dengan hijabnya yang islami, ya. Bukan kemudian Masya Allah di Jakarta hijabnya itu panjang, ketika masuk ke negeri kafir misalnya udah pakai jilbab yang pendek minimalis. Menyesuaikan, kan gitu. Ini nggak bangga, ini orang yang merasa hina dengan agama Islam. Ya. Min ghairi dzalika min umur, dan perkara-perkara ini sangat banyak, terutama ketika seseorang masuk ke dalam bilad atau negara kafir, ya. Jadi harus berbangga diri. Kemudian agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga, ya, nikmat keimanan yang pertama dengan berbangga diri. Berbangga yang maksudnya tidak sombong, kemudian tidak, ya, mengintimidasi, enggak. Yang penting kita juga, ya, sebagai orang yang merdeka, bebas untuk mengemukakan ekspresi kita bahwasanya kita adalah seorang yang muslim, seorang yang mukmin, beriman kepada Allah, ya seperti ini, ya. Seperti ini cara berpakaian kita, ya, cara berjalan kita dan seterusnya, makanan kita. Kemudian termasuk di antara cara untuk menjaga nikmat keimanan ini yaitu al-iktsaru min du'aillahi jalla wa ala, memperbanyak untuk
berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bitsabati ala hadzal din, agar senantiasa teguh di atas agama Islam. Ya, karena Masya Allah kita dapati juga di kitab-kitab sejarah bagaimana orang yang ya katakan lebih alim lah dari kita, ya hafalannya lebih banyak dibandingkan kita. Di antara mereka ada juga yang keluar daripada agama Islam. Ya, ada yang muadzin sekitar kurang lebih 20 tahun mati dalam kondisi apa? Murtad. Ada juga. Ya, mati dalam kondisi murtad, muadzin 20 tahun. Siapa di sini pernah muadzin 10 tahun? Ayo. Bapak-bapak muadzin berapa tahun? Ini muadzin 20 tahun. Ya, seketika dia naik ke atas menara, tidak sengaja matanya melihat kepada seorang wanita Nasrani sehingga hatinya terpaut. Kemudian dia ingin menikahi, syaratnya harus masuk Nasrani dan dia mengiyakan syarat tersebut sehingga ketika malam pertama ketika akan naik kamar istrinya yang Nasrani itu, dia sudah mengalungkan salib di lehernya, jatuh, lehernya patah, mati. Ada juga yang seperti itu. Ya, ada yang penghafal Al-Quran, ya, penghafal Al-Quran, perang melawan orang-orang Romawi dan terpikat dengan wanita-wanita Romawi, sehingga ketika kaum muslimin pulang, dia nggak pulang. Dia tetap berada di bentengnya orang-orang Nasrani, sehingga teman-temannya ketika mau pulang itu menyempatkan diri untuk memanggil temannya yang masih di benteng tersebut, sudah memutuskan untuk tinggal di benteng tersebut. Ditanya, kemana keimananmu, mana Quranmu yang selama ini kamu baca? Orang ini dikatakan apa? Sholat malam itu nggak pernah ditinggal, malam sholat, pagi siang puasa. Subhanallah. Ya, ditanya, mana Quranmu, aina Quranuk, mana Quranmu? Kata dia, aku telah hilang semua hafalanku, nggak ada kecuali cuma 2 ayat di dalam surah Al-Hijr, di awal Al-Hijr, ya, yaitu, dan ini ucapan orang-orang kafir, ya, di dalam surah Al-Hijr apa? Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Nanti orang-orang kafir di akhirat mereka akan berandai-andai, seandainya dulu saya di dunia dalam kondisi muslim. Bayangin, ya, ayat yang dia hafal cuma 2 ayat itu, dan ayat itu bercerita seakan-akan tentang siapa? Tentang dirinya. Saya lupa semua ayat Allah yang ada di dalam Al-Quran yang biasa dia hafal kecuali 2 ayat itu. Orang kafir akan berandai-andai ketika di akhirat, seandainya di dunia saya dalam kondisi muslim, biarkan mereka makan, minum, menikmati fasilitas yang ada di dunia, fasaufa ya'lamun, kelak mereka juga akan mengetahui. Ini hafal Quran, malam hari sholat tahajud, baca hafalan. Kita malam hari ngapain? Tidur. Itu masih merasa aman, Masya Allah. Tidak pernah kita minta agar dikuatkan hati terhadap perkara iman. Ya. Nabi Ibrahim bahkan, Nabi Ibrahim ketika sampai di Mekah, doa kepada Allah. Doa yang pertama kali beliau ucapkan apa? Rabbi ja'al hadha baladan aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Tuh, Rabbi ja'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikan tempat ini adalah tempat yang aman. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah diriku ya Allah dan putraku daripada menyembah berhala. Nabi Ibrahim tuh. Ada nggak di antara kita yang doanya, ya Allah semoga saya tidak menyembah berhala? Ada? Nggak ada. Seakan-akan kita itu aman. Kalau berhala insya Allah enggak lah. Seakan-akan Nabi Ibrahim nih yang dikatakan hanifan musliman tuh, orang yang lurus, itu doanya, jauhkanlah aku daripada menyembah berhala dan juga anak keturunanku. Kadang kita kalau nasihati anak kita, Masya Allah, nak, jangan lupa sholat, Masya Allah ya. Nah, apalagi baca Al-Quran. Pernah nggak kita ngomong, nak, jangan syirik ya? Pernah nggak? Pernah nggak? Sedangkan orang yang lebih mulia dari kita, siapa? Luqman Al-Hakim. Memberikan nasihat kepada putranya itu di surah Luqman itu banyak nasihat. Dan yang beliau pilih sebagai nasihat yang pertama adalah nasihat yang paling penting. Beliau mengatakan, ya bunayya la tusyrik billah. Tuh, wahai putraku, jangan syirik kepada Allah. Kita ini seakan-akan nganggap kalimat syirik ini tabu. Jangan diucapkan, insya Allah anak saya tidak syirik lah. Siapa yang jamin? Bahkan orang yang lebih mulia dari kita, Nabi Ibrahim tentu, ya, salah satu di antara Nabi Ulul Azmi, itu masih takut, khawatir dirinya dan keturunannya menyembah berhala. Orang yang lebih mulia dari kita, Luqman,
Masih senantiasa mewanti-wanti putranya untuk apa? La tusyrik billah. Jangan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Maka banyak-banyak berdoa kepada Allah. Ya. Minta agar Allah Subhanahu wa taala menjaga keimanan kita, agar Allah menjaga keimanan daripada anak keturunan kita. Makanya doa yang paling sering diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu ucapan beliau, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku untuk senantiasa berada di atas agamamu. Fakultu, kemudian Anas ibn Malik yang meriwayatkan hadis ini, beliau mengatakan atau bertanya, ya Nabi Allah, amanna bik wa bima ji'ta bih, fahal takhafu alaina. Ya Nabi Allah, sesungguhnya kami sudah beriman kepadamu. Dan kami beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu, yaitu Al-Quran. Fahal takhafu alaina. Apakah kamu masih khawatir tentang kami? Kami sudah beriman loh kepadamu. Sudah beriman terhadap Al-Quran yang diturunkan kepadamu. Apakah engkau masih takut sesuatu menimpa kami? Kata Rasulullah, na'am, iya. Sahabat saja masih dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Na'am. Tentu, innal quluba baina asbu'aini min asabi'illah yuqallibuha kaifa yasha. Sesungguhnya hati manusia itu berada di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah membolak-balikan hati tersebut sesuai dengan kehendak Allah. Minta kepada Allah doa sabat, ketetapan, ya, di antaranya apa? Doa Rabbana yang di dalam la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah kamu palingkan hati kami. Ya, termasuk di antara Allahumma ya muqalliba al-qulub, ya. Termasuk di antaranya apa? Doa yang diucapkan ibadur rahman, ya. Rabbana srif anna adzaba jahannam tuh. Inna adzabaha kana gharama. Ya Allah, palingkanlah kami daripada azab api neraka. Kemudian di antara doa yang mereka ucapkan juga apa? Allahumma apa Rabbana yang di akhir surah Al-Furqan, doa untuk minta, ya itu awalnya apa? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Tuh, ya Allah, anugerahkanlah kepada kami, ya, pasangan-pasangan kami, ya, qurrata a'yun, yaitu sesuatu yang menyejukkan pandangan, ya, waja'alna lil muttaqina imama, ya. Jadi perbanyak untuk berdoa agar Allah Subhanahu wa taala, ya, kuatkan keimanan di dalam diri kita. Kemudian kiat yang ketiga, yang pertama tadi kita berbangga diri dengan keimanan dan keislaman yang ada pada diri kita. Kemudian yang kedua, memperbanyak untuk berdoa kepada Allah. Yang ketiga yaitu da'watu ghairul muslimina ila dinil Islam bi kullil wasail al-mumkinah. Kita mendakwahi, ya, sesama kaum muslimin, yang pertama, ya, tentang agama Islam. Makanya kalau Umar bin Khattab itu berjalan bersama sahabatnya, beliau mengatakan, hayya bina nazdadu imanan. Ayo kita duduk bersama-sama, kita menambah keimanan. Maksudnya menambah keimanan apa? Membicarakan perkara-perkara yang meningkatkan keimanan. Ya. Jadi kita berdakwah kepada sesama kaum muslimin, dan kalau itu masih memungkinkan, kita berdakwah kepada yang di luar kaum muslimin. Sampaikan, ya, agama Islam, kelembutan Islam, ya. Sampaikan bagaimana Islam ini agama yang membawa kepada perdamaian dan seterusnya. Yang kadang mereka itu takut Islam karena apa? Karena mungkin dipikir Islam itu agama teroris. Ya, karena keterbatasan ilmu mereka, kejahilan mereka gitu, ya. Padahal Islam ini adalah agama yang membawa keamanan. Ya. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya, ketika memerintahkan untuk, ya, membawa panji, ya, untuk berperang, Rasul mengatakan, fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan
khairun laka min humrin na'am. Sesungguhnya ya demi Allah ya, jikalau engkau ya ada seseorang yang Allah berikan hidayah melalui dirimu ya, maka seseorang saja itu khairun laka min humrin na'am, itu lebih baik dibandingkan unta merah. Ya, jadi kalau ada satu orang saja yang mendapatkan hidayah lantaran kita, itu lebih baik daripada unta merah. Itu kendaraan yang paling mahal, paling berkelas ketika itu. Ya. Jadi kalau ada satu orang yang kenal Islam, kalau sudah Islam kenal sunnah misalnya, ya kalau sudah kenal sunnah kemudian semangat mengamalkan sunnah lantaran kita, maka itu lebih baik daripada katakan kalau kendaraan yang paling mahal sekarang apa? Alphard gitu ya. Ada banyak yang lebih mahal daripada Alphard ya. Itu lebih mahal, lebih berharga, lebih baik ya. Lebih baik daripada harta yang ada. Jadi itu kebaikannya juga akan mengalir kepada diri kita, ya. Kemudian yang berikutnya, untuk menjaga nikmat Islam dan nikmat iman, yaitu at-tamassuku bi jami'i ahkami hadzal din wa adabihi. Senantiasa berpegang teguh dengan semua hukum-hukum yang ada di agama Islam. Ya, masuk Islam dalam kondisi yang sempurna, tidak mengamalkan sebagian kemudian meninggalkan sebagian, dan juga mengamalkan adab-adabnya juga. Ya, jadi tidak hanya hukum halal haram saja, tapi amalkan adab-adabnya. Karena apa? Terkadang seseorang melihat Islam itu daripada orang Muslim. Ya, yang dilihat bukan Islamnya, tapi Muslim. Kalau Muslimnya baik, Muslimnya mengamalkan adab-adab yang baik, maka ini akan menjadikan seseorang itu tetap tertarik kepada agama Islam. Fala yatruk al-muslim minhu syai', maka seorang muslim tidak meninggalkan satu pun daripada hukum-hukum Islam, adab-adab Islam. Bal yutabbiquhu kamilan, akan tetapi dia berusaha untuk mengamalkannya secara sempurna, sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Baqarah 208, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, yang dipanggil orang-orang yang beriman, bukan orang-orang yang tidak beriman, tapi orang-orang yang sudah beriman, Allah panggil, kemudian Allah katakan, udkhulu, masuklah kalian ke dalam agama Islam secara keseluruhan, secara sempurna. Maka Al-Allamah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan, yakni udkhulu fil islami, maka masuklah kalian ke dalam agama Islam secara keseluruhan. Ya, itu laksanakanlah hukum-hukum Islam secara sempurna. Kemudian yang terakhir, untuk bersyukur atas nikmat Islam dan iman dan menjaga nikmat tersebut tetap kekal pada diri kita, yaitu ad-difa'u an dinil Islam wa an rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa membela ya agama Islam dan senantiasa membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yata'akkadu dzalika 'inda qiyami ba'dul juhal wadh-dhalal bis-sukhriyah min syara'il Islam. Terlebih lagi kalau ada orang yang jahil, orang yang sesat, mencaci dan mencela syariat-syariat Islam, maka kita bela dengan ilmu yang ada pada diri kita sesuai dengan kemampuan kita. Ya, senantiasa membela Rasulullah maksudnya apa? Ya, kalaulah belum ada orang yang mencaci dan itu tidak sampai kepada kita, misalnya kita membela Rasulullah dengan cara mengamalkan ajaran Rasulullah, senantiasa menetapi sunnah Rasulullah SAW, itu bentuk membela Rasulullah SAW di zaman saat ini. Kalau dulu sahabat membela Rasulullah itu dengan jasad mereka, ya, seperti sahabat Rasulullah SAW Zaid ibn Harithah membela tubuhnya Rasulullah dari lemparan batu ketika berdakwah ke negeri Taif. Kalau sekarang nggak bisa. Bagaimana cara membela Rasulullah? Ya dengan cara membela ajaran-ajaran beliau. Ya, taat kepada Rasulullah, menjauhi yang dilarang oleh Rasulullah, kemudian membenarkan yang disampaikan Rasulullah SAW, dan tidak beribadah kepada Allah kecuali seperti yang diajarkan oleh Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini ada 5 perkara yang dapat menjadikan nikmat iman itu kekal pada diri kita. Yang pertama yaitu berbangga diri, ya. Yang kedua memperbanyak untuk berdoa kepada Allah. Yang ketiga mendakwahi baik itu kaum muslimin dan kepada orang yang belum muslim. Kemudian berpegang teguh yang keempat terhadap agama syariat Islam, dan yang kelima senantiasa membela agama Islam. Apalagi kalau ada yang mencaci, misalnya sekarang ini Masya Allah di medsos ya, orang itu mencaci syariat Islam ya. Bahkan yang kadang yang mencaci syariat Islam itu orang Islam sendiri. Ya. Ya, dengan kejahilan mereka, syariat Islam dibikin bercandaan dan seterusnya. Maka kalau kita ada ilmu, kita dapat melakukan pembelaan, silahkan kita bela agama Islam tersebut. Kita membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ya, mungkin ini yang dapat kita sampaikan tentang mensyukuri nikmat iman. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kefahaman. Kami berikan kesempatan bagi yang mau bertanya. Tafadhol, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan Pak Ustadz berkenaan dengan ada beberapa kalangan dai Pak Ustadz. Ada yang menyampaikan kalau kita menyampaikan terkait dengan adanya sanksi-sanksi dosa nanti di neraka gitu. Sepertinya ada yang menangkal ya syubhat bahwa ini untuk jamaah nggak usah ditakut-takutin. Apa memang Anda doang yang masuk surga? Kira-kira gitu. Ini bagaimana ya sikap kita ya? Bertepatan dengan itu kita hadir Pak Ustadz. Ya. Demikian Pak Ustadz, jadi bahan bercandaan itu. Yang demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebagian di antara kaum muslimin yang ya banyak yang di antara mereka anti ya. Anti dengan istilah-istilah Islam. Bahkan yang anehnya, yang enggak terima orang kafir itu dikatakan kafir itu kadang orang Islam. Jangan katakan kafir lah. Katakan apa? Non-muslim. Enggak, yang mempropagandakan itu apa? Orang Islam, ngakunya Islam. Wah, kita ini bersaudara, kita kalau mengatakan kafir akan menyakiti. Yang kafir enggak sakit hati, dia yang sakit hati. Iya kan? Katakan non-muslim. Ya udah non-muslim. Nanti kalau di akhirat di mana? Jangan di neraka. Neraka itu tempat yang mengerikan. Apa? Ya non-surga. Oke, di non-surga nanti berapa lama? Non-stop. Ya. Jadi yang alergi itu kadang orang yang ngakunya Islam, oh jangan di expose dengan ancaman gini. Ya. Padahal di Al-Qur'an disebutkan itu, ya. Di Al-Qur'an dengan gamblang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan itu. Maka ini dikhawatirkan dari orang-orang yang memang alergi ya terhadap yang ngakunya Islam tapi alergi terhadap istilah-istilah Islam, terhadap syariat Islam ya. Beda halnya dengan orang yang udah kita sampaikan dulu keutamaan-keutamaannya ya, janji-janji Allah ya, daripada kita bahas perkara ancaman-ancaman dulu. Enggak, kita dekatkan supaya orang itu memiliki roja yang sisi harap yang besar sehingga kemudian mereka sibuk melaksanakan amalan. Baru kalau imannya sudah kuat, sudah hijrahnya sudah mantap, kita sampaikan ancaman, itu beda. Tapi kalau dari awal yang mengatakan jangan, ini berarti orang yang apa? Orang yang ngakunya Islam tapi memang dia alergi dengan istilah-istilah agama Islam. Bahkan Rasulullah SAW teknik berdakwah beliau itu apa itu? Memberikan peringatan dan juga memberikan kabar gembira, ya. Jadi tekniknya dakwah Rasulullah enggak terus kabar gembira, terus enggak. Bahkan kabar gembira itu disampaikan Rasulullah kepada satu sahabatnya, Mu'ad bin Jabal kalau nggak salah. Tapi ketika Mu'ad ingin menyampaikan kepada yang lain, kata Rasulullah jangan dulu. Boleh seseorang apa? Tidak menyampaikan kabar gembira, khawatir ini orang kalau dikasih kabar gembira dia akan berleha-leha. Ya kan? Kata Rasulullah apa? Wahai Mu'ad, apakah kamu tahu apa hak Allah atas hamba dan apa hak hamba atas Allah? Kata
Mu'ad, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang tahu. Kata Rasulullah, haqqullahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Haknya Allah atas hamba, bahwasanya Allah itu harus diibadahi, ditauhidkan dan tidak disekutukan dengan sesuatu apapun. Itu haknya Allah. Dan haknya hamba atas Allah apa? An la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Yaitu Allah tidak boleh mengadab siapapun yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Itu haknya hamba. Akhirnya Muaz mengatakan, "Oh, ini kabar gembira ya Rasulullah. Afala ubasyiru bihin nas? Boleh nggak aku sampaikan ini kabar kepada manusia?" Kata Rasulullah, "Jangan." Jangan. Kenapa? Fayattakilu, khawatirnya mereka nanti akan bersandar dengan luasnya rahmat Allah, wa yada'ul amal, dan mereka akan meninggalkan amalan. Tidak beramal, yang penting tauhid, hanya gitu ya. Maka Rasul jangan dulu. Setelah keimanan sahabat itu sudah meningkat, baru disampaikan ya perkataan ini kepada para sahabat yang lainnya. Jadi boleh kita menunda untuk menyampaikan kabar gembira misalnya karena ada kemaslahatan tertentu, atau menunda untuk menyampaikan ancaman. Wah, ini kalau diancam malah apa? Lari, boleh. Tapi ya nggak perlu kemudian terus ini nggak pernah disampaikan, ini nggak terus senantiasa ditutupi, nggak boleh. Jadi kita tahu ketika berdakwah itu kapan momennya untuk menyampaikan kabar gembira, kapan momennya untuk menyampaikan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia itu kalau berada di antara khauf dan roja, dan keduanya seimbang, ini mereka akan berada di dalam kebaikan. Ya, kalau khaufnya itu sisi takutnya itu sangat besar dibandingkan rojanya, khawatirnya mereka akan al-qunutu min rahmatillah, putus asa daripada rahmat Allah. Kalau harapnya lebih besar daripada takutnya, khawatirnya mereka akan bermudah-mudahan. Jadi sisi ini harus dijaga dengan seimbang ya. Boleh nunda, udah sekarang kasih fadilah dulu. Tapi enggak terus fadilah, akhirnya dia apa? Akhirnya dia tidak mau beramal, mengantungkan diri kepada kemahamurahan Allah dan seterusnya. Bahkan Allah ketika menyampaikan tentang dirinya di dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan, "Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim." Sampaikan kepada hambaku kalau aku itu adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang, wa anna azabi huwal azabul alim, dan azabku adalah azab yang pedih itu. Allah menyampaikan bahwasanya beliau Allah penyayang, pengampun, dan azabnya apa? Pedih. Jadi kedua hal ini harus diperhatikan, dijaga keseimbangannya seperti itu. Ya. Silakan, ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, adakah doa yang khusus untuk kita bersyukur atas nikmat Islam dan nikmat iman ini, Ustaz? Terima kasih. Baik. Doa ya bersyukur atas nikmat Islam dan nikmat nikmat iman, wallahu a'lam. Ya banyak doa-doa yang senada dengan itu. Ya diantaranya Allahumma habib ilainal iman, ya, wa zayyanahu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin, di dalam surah Al-Hujurat itu, Bu. Ini doa adalah modifikasi daripada firman Allah di dalam surah Al-Hujurat, minta untuk diberikan kecintaan kepada keimanan. Ayat yang ke-5 kalau nggak salah, atau ke-6 ya. Allahumma habib ilainal iman, ya, wa zayyanahu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Ya diantaranya juga banyak sih doa-doa yang senada dengan itu, ya. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina, juga termasuk diantaranya. Ya Allah, minta petunjuk, itu kan keimanan dan keislaman juga, ketakwaan, ya. Ya, kemudian afaf, apa? Keselamatan daripada kemaksiatan, wal ghina, dan kecukupan, ya. Kecukupan ini juga mempengaruhi keimanan. Kecukupan daripada apa? Kecukupan daripada perkara yang halal dari perkara yang haram, ya. Cukup atas perkara-perkara yang halal saja, tidak mendatangi perkara-perkara. Masih banyak, insya Allah banyak dia doa-doa yang senada dengan itu, ya. Ada lagi? Ya Ustaz, bismillah. Ya. Pertama-tama syukuran Ustaz diingatkan untuk mendoakan anak kita terjauh dari syirik, karena terus terang kita kadang terlena aja, ibaratnya udah menyekolahkan insya Allah di sekolah Islam. Kebetulan anak-anak murid Ustadz juga. Masya Allah. Namun ini mendekati mereka di kelas 12 Ustadz.
mau memasuki dunia kuliah yang ya Ustadz tahu sendiri udah tidak bisa dipisahkan, ikhtilat terjadi segala macam. Itu doanya bagaimana kami supaya mereka ya terjaga keimanannya dan ketakwaannya. Di luar memang mereka akan menuju jurusan yang memang mereka ingini ya Ustadz. Lalu kedua, kalau kita berdoa kayak tadi misalnya Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa apa wagina, itu kan berikanlah kami gitu ya Ustaz. Tapi itu biar doanya biar untuk anak turunan kita tuh boleh nggak sih Ustaz mengganti lafal itunya jadi kami, atau tetap aja bahasanya untuk saya gitu Ustaz. Tapi maksudnya buat anak turunan kita. Syukran Ustaz. Baik. Ya, sekarang ya kekhawatiran ini sangat luar biasa, apalagi di zaman saat ini. Kalau zaman dulu orang mau jauh dari kemaksiatan cukup nggak keluar rumah, insya Allah nggak maksiat. Zaman dulu ya, nggak keluar rumah, insya Allah nggak maksiat. Sekarang makin di dalam rumah, bahkan bagi mereka yang khawatir anaknya keluar rumah, jangan jumawa dulu, di dalam rumah juga bisa melaksanakan maksiat juga. Bahkan di kamar yang paling tersembunyi bisa melaksanakan maksiat zaman sekarang. Makanya kalau ada orang zaman sekarang ini, ya Allah, Masya Allah ya, sangat mudah menundukkan pandangan, ini luar biasa. Ya. Makanya untuk anak-anak kita, untuk diri kita bahkan di zaman saat ini, ya tantangannya sangat luar biasa. Ini sebagaimana ya disebutkan di dalam sebuah hadis, ya, seseorang yang berpegang teguh di atas agamanya di zaman ini, inda fasadi ummati, ketika umat ini sedang rusak, kal qabidhi 'alal jamar, sebagaimana mereka yang memegang bara api, sangat berat sekali. Orang tua juga seperti itu, anak-anak juga seperti itu. Apalagi orang tua ini sudah mulai khawatir anaknya akan kuliah bisa jadi kampusnya jauh, bisa jadi kos di luar kota dan seterusnya ya. Maka ya perkara yang paling penting pertama ya tentu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa untuk diri kita, untuk anak kita supaya dijaga Allah ya. Kemudian yang paling penting setelah kita berdoa, adapun lafaz doanya bisa dirubah nggak bisa. Tapi kalau kita mengatakan Allahumma inna nas'aluka, itu sudah lafaznya jamak. Kami itu maksudnya ya saya, ya suami saya, ya anak saya, bisa. Insya Allah lafadznya itu bisa mencakup untuk anggota keluarga kita. Setelah kita berdoa kepada Allah, yang paling penting lagi bagaimana kita menjaga kesolehan diri kita. Kita sebagai orang tua juga harus menuntut ilmu. Kita sebagai orang tua juga harus menjaga syariat-syariat Islam, ya, menjauhi perkara-perkara yang haram agar anak keturunan kita dijaga sama Allah. Karena banyak orang yang Masya Allah yang penting anaknya taruh pesantren, setiap bulannya dikirim sekian, buat bukunya sekian, buat jajannya sekian, pulang harus hafal Quran. Ya belum tentu. Ya, pulang harus jauh daripada maksiat. Naudzubillah, belum tentu seperti itu. Padahal orang tuanya itu di rumah juga tidak menjaga diri daripada perkara maksiat. Maka yang paling ampuh juga setelah kita berdoa kepada Allah, yang menjaga kesolehan diri kita, agar keturunan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita ya membaca di dalam surah Al-Kahfi bagaimana dua anak yatim ya itu yang jauh daripada hartanya itu dijaga melalui dua nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus, betul ya? Nabi Musa dan siapa? Khadir, untuk mendirikan bangunan yang hampir roboh untuk melindungi harta mereka. Ketika ditanya oleh Musa, "Kenapa kamu lakukan itu?" Dijawab oleh Khadir "Wa kana abuhuma salihah." Sesungguhnya orang tuanya dua anak yatim ini adalah orang yang saleh. Perkara dunianya dijaga, perkara akhirnya juga dijaga, ya. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, "Ihfadillah yahfadk." Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga. Maksudnya jagalah Allah Jagalah syariat-syariat Allah, jagalah batasan-batasan Allah, jagalah hukum-hukum Allah. Allah akan jaga engkau, bukan hanya engkau, Allah akan jaga anakmu. Dan penjagaan Allah ini lebih sempurna ketimbang penjagaan kita. Kita Masya Allah orang tua, Masya Allah sekarang zamannya orang tua main sosmed. Kenapa? Karena anaknya pakai sosmed. Dia pengen punya sosmed juga supaya bisa ngawasin anaknya. Padahal anaknya lebih pintar daripada orang tuanya, betul? Orang tuanya, anak saya itu Masya Allah Ustaz, jam 9 sudah nggak all Ustaz. Kok bisa tahu dari mana? Iya, sudah abu-abu, nggak hijau. Ya bisa dimatikan itu. Ya, anaknya kadang lebih tahu. Lebih pintar. Dia cukupkan dengan penjagaan diri dia, kurang. Pasang CCTV, itu anak tahu mana yang blind spot itu tahu, di sebelah sana nggak ketahuan, ya gitu ya. Tahu. Tapi kalau dia plus
menyerahkan penjagaan ini kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala, maka dia sedang menyerahkan penjagaan kepada zat yang tidak pernah tidur. Zat yang tidak pernah ngantuk bahkan. Zat yang tidak pernah terluput darinya sesuatu apapun. La yakhfa alaihi khafiyah. Mau sembunyi dimanapun Allah Subhanahu wa taala tahu. Bahkan yang terbetik di dalam dada manusia Allah apa? Tahu. Maka coba kita pelajari daripada perkataan Abu Bakar tadi. Dia mengatakan, aku kembalikan penjagaanmu, jaminanmu, dan aku puas dengan apa? Jaminan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tahu Allah itu yang maha segalanya. Ibnu Daghina cuma apa? Mungkin dia di kampungnya hebat, di Mekah dia tidak berkuasa, dia tidak berwenang. Mungkin kasih penjagaan, jaminan yang itu diikat dengan syarat-syarat tertentu, kan gitu ya. Bisa kasih jaminan kalau Abu Bakar ibadahnya di rumah. Kalau di luar rumah ditarik lagi jaminannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Maka ya doa kepada Allah, kemudian jaga kesolehan diri kita dengan senantiasa bertakwa kepada Allah, mendoakan anak-anak kita semoga anak-anak itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, gitu. Amin. Ada lagi? Ya, cukup. Jazakumullahu khairan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kefahaman kepada diri kita dan semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menghadirkan rasa takut di dalam diri kita sehingga mudah untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung Al-Hujjah untuk punya tempat dakwah. Salurkan wakaf lahan melalui Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 7796001377 atas nama Al-Hujjah Dakwah Islamiyah dengan memberikan kode 300 di belakangnya. Contoh, Rp 10.300.000, syukron, wa jazakumullah khair.